Sekarang kita masuk ke bab aritmatika ya, masih aritmatika. Sekarang kita masuk ke perkalian 16 bit. Kalau kemarin 8 bit, berarti di prosesor 16 ya, kalian 8 bit pada prosesor 16 bit. Karena nanti hasilnya itu bisa 16 bit. Makanya waktu prosesor 8 bit tidak ada perintah atau operasi perkalian. Nah, perkalian 16 bit mirip dengan perkalian 8 bit ya. Cuman nanti karena dia 16 bit, berarti kalau 8 bit kan dia disimpan di register AX ya. Register AX hasilnya yang 16 bit. Pengalinya AL ya. Jadi selalu ada AL-nya walaupun dia dan operasian apa namanya? Kode operasinya hanya operannya satu ya, karena dia dikali dengan AL. Imul atau mul AL. Imul atau mul pokoknya BL, berarti AL dikali BL disimpan di AX. Nah, AL dan AH-nya gitu ya. Nah, kalau perkalian 16 bit, nah AX-nya cuma 16. Gimana untuk 16 yang berikutnya? Nanti dia memerlukan dua register. Jadi dia disimpannya nanti dia di register DX sampai AX. Bukan di AX seperti 8 bit ya. Untuk DX-nya adalah yang mau signifikannya yang 16 bit berikutnya. 16 bit pertamanya disimpan di AX sama dengan perkalian 8 bit. Ya, dengan 8 bit. Sama dia perkalian 8 bit. Seperti perkalian 8 bit, pengalinya itu terserah kita mau mengali dengan apa. Nah, tetapi dia selalu dikali dengan AX ya. Nah, katanya mul yang tanpa tanda ya, bilang tidak tertanda, mul berarti CX, berarti di AX dikalikan dengan CX disimpan di DX dan AX. Nah, itu dia. Kalau mau CL lain kan, CL dikali AL dikali dengan CL disimpan di AX saja. Ini disimpan di AX dan DX. More signifikannya di DX, less signifikannya di AX. Berarti 8 bit, 16 bit pertama di AX, 16 bit berikutnya di DX. Kan 32 bit ya. Kalau perkalian dia bertanda, berarti imul DI. Berarti AX dikalikan dengan DI dan disimpan di DX sampai AX. Kemudian ini yang pakai memori. Alamat yang ditunjuk oleh SI dikali dengan data segmen, ditambah dengan data segmen dikali 10, isinya dikali dengan AX. Hasilnya disimpan di less signifikannya di AX, most signifikannya di DX. Jadi dia dua register. Nah, kalau sebenarnya 8 bit, juga 16 bit, apa perkalian 8 bit kali 16, ini sebenarnya dua juga kan, AL dan AH di sebenarnya kan, masing-masing menjadi AX. AL-nya less signifikannya, AH-nya more signifikan. Di sini dia sudah 16-nya sendiri registernya. Berarti kalau 16 berikutnya menggunakan register lain. Di sini digunakan DX. DX itu data ya. AX itu adalah akumulator. Kemudian perkalian khusus 16 bit. Perkalian segera. Nah, bisa dengan perkalian segera. Di 8 bit juga ada perkalian segera kan. Nah, di sini dia bisa nanti dengan 3 operan. Nah, kalau ini kan cuma satu operan ya. CX, ya, karena AL-nya selalu ya. Yang 8 juga CL, berarti dengan AL. Jadi dia tidak perlu lagi dia operan berikutnya. Pasti dia dengan register yang sama. Kecuali jumlah. Kalau jumlah kurang, dia register ke register bisa, register ke memori bisa, segera atau data bisa. Kalau sini kan dia selalu yang dikali itu adalah register AX. A ya. Kalau 8 bit berarti di AL,
16AX, 32 EAX. Jadi kalau dengan perkalian segera, dia mengharuskan format instruksinya adalah mengandung 3 operan. Operan pertamanya 16 bit, operan keduanya adalah register atau lokasi memori. Operan pertamanya ya berarti dia tempat nyimpan nanti ya. Sedangkan yang keduanya boleh register, boleh memori. Yang berisi 16 bit pengali yang dikali ya. Dan operan ketiga adalah 8 bit ya. Saya ini kan dulu 8 bit ini dia. Atau 16 bit data segera, terserah datanya, adalah pengalinya. Jadi kita ambil contohnya, ini karena ini ya, zoom ketutup dia. Contohnya ini, imul berarti bilangan bertanda ya, CS, DX 12 heksa. Berarti mengalihkan 12 dengan DX dan menyimpan hasil 16 bitnya di register CX. Jadi CX-nya hanya sebagai penyimpan. Nah, ini dia perkalian bertanda ya, imul. CX. Jika data segeranya 8 bit, maka bilang sebelumnya perkaliannya adalah bisa sampai 16 bit ya, 8. Contoh lainnya yang pakai memori simbolik, number itu memori simbolik. Imul BS, number, 1000 heksa. Ini 16 bit ya. Jadi mengalihkan number dengan 1000 heksa, memori number ya, kali 1000 heksa, dan menyimpan hasilnya atau produknya di BX. Jadi perkalian segera itu dia hanya simpan penyimpanannya ya, sebentar ya. Kalau Zoom ini banyak masalahnya. Kita stop dulu ya. Sebentar, saya ini kan dulu. Saya lanjutkan ya. Jadi dia perbedaannya dengan perkalian biasa 16 adalah kalau perkalian biasa dia disimpannya hasilnya di dalam 2 buah register DX dan AX. Dan dia selalu dikali dengan register AX. Nah, sedangkan perkalian segera, apakah dia bilangan segeranya itu atau konstantanya itu 8 bit atau 16 bit, dia disimpan di register operan pertamanya. Jadi yang dikali sebenarnya 2. DS dikali dengan 12 disimpan di CX. Number dikali dengan 1000 hexa disimpan di BX. Sedangkan kalau perkalian biasa hanya satu register karena dia dikali dengan A, akumulator AL atau AX, atau nanti 32 EAX. Kalau perkalian segera tidak, ada 3 operan, adalah operan pertamanya adalah untuk menyimpan. Operan kedua adalah yang dikali ini adalah pengalinya. Ya. Operan kedua adalah ya. Nah, itu perbedaannya dengan tadi ada 3. Nah, udah tiga-tiganya kita gunakan operannya ya.
Ada yang dua, kebanyakan dua, jumlah juga dua, move juga dua, pengurang juga dua, tapi perkalian satu. Increment, decrement juga satu. Jam nanti ada yang kosong. Ini imul, perkalian register tiga buah operan. Perkalian segera ya. Nah, kemarin juga ada yang tiga ya. Nah, ini yang tiga operan nih. Jadi tujuan dan pengalinya harus bilangan 16 bit ya. 16 nih. Ini tujuannya, PX ya. Kan pengali. Jadi ini khusus bilangan bertanda ya. Ini perkalian 32 bit. Ini sama dengan 16 ya. Tapi dia pada prosesor 32 ya, tidak bisa pada prosesor 16. Jadi pada prosesor 3880, 38 ke atas, perkalian 3 bit diperbolehkan. Karena mikroprosesornya mengandung register 32 bit. Tapi kalau 286 itu tidak bisa, 16 bit ya. Jadi perkalian 32 bit berlakunya di prosesor 32 bit. Tapi kalau prosesor 16 bit, bisa 8 bit, bisa 16. Prosesor 32 bit bisa nggak 8 bit? Bisa. Tetapi 32 tidak bisa ke bawah. Dari bawah ke atas bisa. Makanya register 16 bisa perkalian 8 bit, perkalian 16 bit. Prosesor 32 bit bisa 32, bisa 16, bisa 8. Seperti perkalian 8 bit dan 16 bit, perkalian 30 bit dapat bertanda atau tidak bertanda. Berarti imul atau mul, yang bertanda atau imul ya. Ini ada negatif punya. Dengan perkalian 32 bit isi selalu kalau 8 bit adalah AL ya, akumulator atau akumulator, 16 ada AX, sedangkan 32 adalah EAX. Jadi dia juga satu operannya nanti. Ya. Kali perkalian apa tadi segera ya. Jadi EAX dikalikan dengan operan terserah kita apakah memori atau register. Nah, kalau data dia khusus ya nanti. 32 atau data ya. Sama. Jadi hasilnya atau produknya ya, hasil dari perkalian ya. Ini saya hasil perkalian aja ya. Adalah 64 bit ya, 64 bit. Kalau 8 16, 16 32, ini 60. Gimana dia 64 bit padahal registernya juga hanya 32. Sama seperti 16, tapi dia menyimpan di dua register. Register D dan register A. Kalau A ada pasti ya penyimpanannya, tapi nggak muat. Mau signifikannya yang 32 berikutnya di EDX, kemudian yang 16 32 berikutnya di EAX. Yang kecil EAX ya. Less signifikan, more signifikan di EDX. Ini contoh beberapa instruksi mol. ECS artinya EAX dikali dengan ECS disimpan hasilnya di EAX dan EDX. ED EAX dikali dengan ED hasilnya disimpan dengan EDX dan EAX. Kemudian register memori yang ditunjuk oleh ESI. Hasil yang memori yang ditunjuk oleh alamat ESI ditambah dengan data segmen dikali dengan EAX. Hasilnya disimpan di EDX dan EAX. Sama ya. Nah, sudah maghrib kita istirahat dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke perkalian 32 bit ya. Sama dengan perkalian 16 bit. Cuman dia prosesornya harus 32 bit ke atas ya.
Jadi dari mikroprosesor 386 ke atas dia ada bisa operasi perkalian 32 bit. Karena kalau digunakan di 16 registernya nggak dikenal. Tapi pada prosesor 32 bit operasi perkalian 16 bit bisa dilaksanakan. Jadi ada sama dengan perkalian 16 atau 8 ya. Jadi ada perkalian bertanda atau tidak bertanda. Sama, register yang dikalikan adalah register A. Jadi kalau 32 bit berarti EAX. Kalau 16 AX, kalau 8 AL ya. Hasilnya sama karena dia perkalian 32 bit, bisa dia menghasilkan nanti hasil 64 bit. Sehingga prosesornya hanya 32 bit. Sedangkan lebarnya bisa 64 bit. Di mana dia? Berarti dia sama dengan 16 yang tadi, hasil 32. Dia disimpan di dua register EAX dan EDX, register A dan register D. Kita tahu itu ya. Less signifikannya di EAX, sedangkan more signifikannya di EDX. Jadi datanya lebar hasil perkaliannya nanti bisa dia 64. Ini contohnya berapa perkalian register, berarti mul EAX sama dengan perkalian register EAX dengan ECX. Hasilnya disimpan di EDX dan EAX. Nah, more signifikan, EAX less signifikan. Imul ED berarti perkalian bilangan bertanda, berarti EAX dikali dengan EDI disimpan di EDX dan EAX. Jadi kalau dia negatif ya negatif nanti ya. Kalau tidak bertanda berarti kalau negatif dia adalah hasil ininya nanti apa namanya negatifnya nanti dia dikomplement dua. Kemudian yang menggunakan memori ESI sama ya. Memori yang ditunjuk ESI dan ditambah dengan data segmennya kali 10, alamat tersebut isinya dikali dengan register EAX dikali dengan isi dari alamat tersebut. Dan hasilnya disimpan di register EDX. Jadi nggak ada bedanya, cuma tambah E saja ya. Perkalian 64 bit, ya, sama saja. Tetapi prosesornya harus dia di prosesor 64 bit, tidak bisa di 32 ya, berarti dia pada pencet 4 baru muncul perkalian ini. Ini perkalian ukuran ini relatif jarang ya. Jadi lebih banyak sampai ke 32. Nanti dia mungkin setelah banyak dipakai yang 128 bit baru nanti akan banyak digunakan. Karena nanti perkalian besar itu kan berarti bilangan besar yang dikali. Ya. Ini contohnya sama dengan tadi, cuman dia tadi ECX sekarang RCX. Berarti RAX dikali dengan RCX, hasilnya disimpan di RDX dan RAX. Kenapa dua register 64? Karena hasilnya bisa sampai 64. Yang bertandanya Imul RDI, berarti RAX dikali dengan RDI, hasilnya disimpan di RDX dan RAX. 128 bit ya. Ini memori yang isi dari memori yang ditunjuk oleh RSI, RAX akan dikali dengan data tersebut. Nah, sekarang pembagian. Nah, ini lebih ini lagi ya. Kalau penjumlahan dengan pengurangan dan perkalian itu dia adalah hasilnya. Cuma kalau perkalian penjumlahan kan dua operan. Perkalian hanya satu operan kecuali perkalian dengan bilangan segera ya. Jadi tidak disimpannya di AX tapi disimpan di register operan tujuan. Nah, kalau pembagian selain yang dibagi, pembagi, hasil, tambah lagi nanti sisa. Kalau penjumlahan dan pengurangan hanya yang dikurang dengan pengurang hasil. Saya simpan dengan register yang tujuan ya. Soal ya tujuan. Pengurangan juga begitu. Register sumber tujuan dikurangkan tujuan dengan sumber, hasil simpan di sumber. Kecuali nanti dua operan ya, kecuali nanti increment dan decrement. Decrement berarti dia hanya satu karena dia ditambah dengan satu. Decrement dikurang dengan satu, tidak perlu dua operan.
Seperti inkreman AL, 1, nggak perlu. Kalau mau seperti itu kita menggunakan add AL, 1. Dekremen juga gitu. Dek, register, CX. Jadi dia CX ditambah 1. Tidak perlu kita dek DX, 1. Kalau pakai 1 dia berarti menjumlah pengurangan kan, sub AX, 1. Atau sama dengan dekremen DX gitu ya. Nah, ini pembagian, ada 4 dia. Ada pembagi, ada yang dibagi, ada hasil, ada sisa. Nah, bilang-bilang ini adalah bilangan bulat ya, bertanda, menggunakan if atau tidak bertanda. Dividennya, sebut dia dividen, adalah, ini saya tutup lagi ininya ya, supaya muncul semua, ini ketutup. Nah, dividen atau bilangan yang dibagi, nanti ada bilangan pembagi, ada bilangan yang dibagi, ada hasil, ada sisa. Dividen disebut bilangan yang dibagi oleh bilangan lain ya. Dan tersebut selalu sebuah dividen yang lebarnya ganda yang dibagi oleh operan. Pasti dia extended ya. Operannya terserah nanti ya. Karena pembaginya tidak harus bilangan yang lebih besar. Ini berarti bahwa sebuah pembagian 8 bit akan membagi sebuah bilangan 16. Jadi yang dibagi itu harus lebih besar dari yang dibagi lebar datanya ya. Kalau bilangan nanti segera bisa pecahan ya nanti kan. Jadi arti sebuah pembagian 8 bit akan membagi sebuah bilangan 16 bit dengan bilangan 8 bit. Sebuah pembagian 16 bit akan membagi bilangan 32 dengan bilangan 14. Sebuah pembagian 32 bit akan membagi bilangan 64 dengan bilangan 32. Kebalikannya dengan perkalian. Kalau perkalian hasilnya kalau 8 dia menjadi 16, 16 menjadi 32 hasilnya, perkalian 32 menjadi 64. 64 menjadi 128. Kalau ini adalah yang bilangan yang dibagi dengan pembaginya lebih kecil, yang dibaginya lebih besar. Pokoknya pembagi 8 bit akan membagi 16, sumbernya 16 ya, dibagi dengan 8, pembaginya 8. Pembagian 16 bit berarti membagi bilangan 32, itu sumbernya yang dibagi 32, yang dibagi oleh 14. Bagian 32 berarti dia bilangan yang dibagi 64 dibagi oleh 32. Dan tidak ada instruksi pembagian segera di prosesor apapun ya. Untuk modus 64 bit dari Pentium 4 sampai Core 2, pembagian 64 bit membagi bilangan 128 bit yang sama ya dengan bilangan 64. Jadi dia yang dibagi itu lebih besar ya. Kalau perkalian hasilnya yang lebih besar. Dari pembagian tidak satupun dari bit flag akan berubah ya untuk pembagian. Jadi kalau perkalian ada, penjumlahan ada, pengurangan ada. Inkremen juga, dekremen tidak ya. Jadi sebuah pembagian dapat menghasilkan 2 jenis kesalahan itu. Satu, pembagi dengan 0. Nah, ya. Sama dengan kita ya, hati-hati, pembagi dengan 0 berarti dia nanti bilangnya tidak berhingga. Overflow nanti di akibatnya. Bilang sangat besar ya overflow. Pembagi dengan 0. Sebuah overflow pembagi terjadi ketika sebuah bilangan kecil dibagi dengan atau kebalikannya. Bilang yang kecil dibagi oleh yang sangat besar.
Sebenarnya kan 0,000, terlalu besar dia nanti kan, dia overflow juga. Kalau dibagi dengan 0, dia sangat besar, tidak berhingga ya. Error, maka pembagi hati-hati. Kalau perkalian, penjumlahan, pengurangan, itu dengan 0 nggak masalah. Pengurangan dengan 0 nggak berubah dia. Penjumlahan dengan 0 tidak berubah. Perkalian dengan 0, hasilnya 0. Tapi kalau pembagi dengan 0, hasilnya tidak berubah. Atau nanti bilangan kecil dibagi dengan bilangan sangat besar. Contohnya misalnya AX-nya 3000 heksa. Itu dibagi 2 gitu ya. Ya, 8 bit 2-nya. Karena pembaginya 8 bit, muncul dalam AL. Hasilnya 1500. Ya, 1500. 3000 tadi ya. 3000 heksa dibagi 2. Karena pembaginya adalah AL ya. Yang ini AX. 8 bit. 1500 overflow dia. Tapi kalau dia di AX nanti, nah, karena dia selalu nanti pembagi itu yang lebih besar ya. Yang dibagi dengan pembaginya 32 berarti ini 16. 16 ini berarti 8. Ini 16 8. 64 berarti ini 32. Nah, jadi yang pembaginya itu adalah separuh dari pembaginya. Ini tadi ya, depan. Nah, karena hasilnya AL 8 bit, sedang karena AX tadi ya, karena yang dibagi itu adalah 16, sedangkan AL-nya adalah 8 bit, sehingga hasilnya adalah 16 bit. Tidak muat dia di register 8 bit. Nah, kalau yang besar ya. Terus setiap kasus, Microsoft akan menghasilkan sebuah interupsi jika terjadi kesalahan. Jadi itu ada jaga supaya tidak terjadi error ya. Di kebanyakan sistem sebuah interupsi kesalahan bagi mengirimkan sebuah pesan ya. Error di layar. Ini pembagi dengan 0. Yang kita bahas berikutnya. Mulai kita pembagi 8 bit. Sebuah pembagi 8 bit akan menggunakan register AX untuk menyimpan dividennya. Atau bilangan yang mau dibagi. Dan dibagi oleh isi dari register 8 bit atau lokasi memori. 16 dibagi oleh 8 bit. Bagi 8 bit ya. Nah, jadi pembaginya yang 8 bit. Berarti yang dibagi 16. Hasilnya, questionnya di copy ke register AEK. Nah, kenapa nih tadi? Orang ini kan hasilnya 1500. Ya, karena nanti di copy ke AL ini overflow. Nah, itu ya, di sini baru penjelasan yang tadi. Hasilnya di copy ke register AL. Nah, kalau tadi dia 3000 dibagi ini 2, berarti kan 6000 heksa. Satu 300 heksa ya. 3000 heksa berarti dia 1516 bit. Sedangkan hasilnya di copy ke AL setelah pembagiannya dengan AH berisi sisa. Jadi AX itu dia dibagi 2, sisanya di AH, hasilnya di AL. Sehingga kalau pembagi tadi 3000 dibagi dengan 1500, dia overflow. Padahal kan kecil Pak. Ya karena dia hasil itu adalah separuh dari register yang dibagi. Kalau perkalian kebalikannya, hasilnya 2 kali dari register pengali. Nah, sedangkan dia isi register A tadi AX 8 bit nih ya. 8 bit ada di 16 bit ya. Di prosesor 16 bit. Separuhnya untuk hasil, satunya lagi untuk sisa. Karena pembagian itu ada 4. Kalau perkalian hanya 3. Register pengali penjumlah yang dengan jumlah hasil. Pengurang juga begitu. Register yang dikurang dengan pengurang hasil. Perkalian juga begitu. Cuman besar deh ya hasilnya. Yang dikali dengan pengali, kemudian hasil. Cuman hasilnya 2 kali lipat dari register pengali. Kali 16, 32 hasilnya. Berarti 2 register ya. Register 32, 64, 2 register. Kalau pembagian kebalikannya, yang dibagi dengan pembaginya 2 kali lipat yang dibaginya. Hasilnya di-copy ke register low-nya dari akumulator. Yang high-nya mau signifikan untuk sisa. Karena dia ada sisa, ada 4. Ada pembagi, ada yang dibagi, ada hasil, ada sisa. Nah, perkalian, pengurangan, pembagian, perkalian, pengurangan dan penjumlahan hanya 3.
register yang terlibat. Pengali yang dikali hasil. Penjumlah dengan yang dijumlah hasil. Pengurang dengan yang dikurang hasil. Kalau perkalian tidak. Yang dibagi, pembagi, hasil, sama sisa. Bilang bertanda, ya, hasilnya bagi positif atau negatif. Sisanya selalu mengasumsikan bahwa tanda dividen atau bilang selalu bilangan bulan. Contohnya nih, register AX berisi 0010. Ini dalam hexa ya, berarti dia itu 04 yang di depan ini adalah 8, ini baru 1 4 kali baru 0. Berarti dia bilangannya 16. Kalau di sininya F kan baru 15. 16 kan. Jadi dia 0001 0000. Ini kan 4 digit nih. Makanya bilangnya 16 desimalnya. BL-nya 0 FD. Ya. Kenapa ini kok minus itu kan? Ini 8 bit ya, 8 bit. Bilangan ininya itu kan terbesarnya nanti kan FF dia ya. Jadi minus 3. Di komplement 2 kan ya. FF dikurangi FD dikurangi kan 2 apa? 15. D itu adalah 13 ya. A-nya 10, B-nya 11, C-nya 12, D-nya 13. Karena 13 dikurangi 15, 2 ditambah 1 minus 3. Instruksi ini bilang bertanda nih ya. Pembagian BL akan posisi AX sama dengan 1 FB. Ini adalah hasil bagi ya, 16 ya. Hasil bagi dari minus 5 ya. Karena 5 kali 3 baru 15 kan. Ini kan hasilnya 16. Berarti ada sisa 1. 16 dibagi minus 3 dapatnya minus 5. Nah, kalau dia minus 5, berarti dia kan apa bilangan itu dikurangi lagi tadi seperti ini tadi ya. FF kan? Di atasnya FF dikurangi dengan FD. Dapatnya nanti FD nanti ya dikurangi minus 3. Jadi minus 5. Hasilnya adalah sisanya 1. Nah, ini lebih kompleks ya pembagian. Karena nanti ada sisa walaupun nanti sisanya bisa 0 ya. Sama bilangan-bilangan yang negatif. Sisi lain umpamanya minus 16 dibagi dengan 3 hasilnya akan menjadi minus 5 ya. Sama ya. Minus 16 karena tadi kan 16 dibagi 3 ya, minus 3 ya. Minus 5. Sisanya 1. Contohnya. Div bilangan tidak bertanda ya, CL. Tapi AX nah, ini sama dengan perkalian ya, dia dihubungkan selalu dengan AX. Tapi hasilnya berarti AX dibagi dengan CL. Kalau perkalian tadi kan multiplication mol atau imol, berarti dia AX dikali dengan CL. Ini dia AX dibagi dengan CL. Nah, hasilnya register AX, tapi dibagi 2. AL-nya untuk sisa, hasil, AH-nya untuk sisa. Ya. Hasilnya di AL, sisanya di AH. Ini pembagi bilang tidak bertanda. Sama dengan AX, nah ini barusan kita contoh ya, bilangan negatif. Nah, AX dibagi dengan BL, nah, hasilnya bilangan bertanda di AL dan sisanya di A. Ini sama memori ya. Memori yang ditunjuk sama ya. AX dibagi dengan hasil memori yang ditunjuk. Isi dari memori yang ditunjuk. Disimpan di AL hasil, di AH sisanya. Dengan pembagian 8 bit, ingat hasilnya 8 bit ya.
yang dibagi 16. Tapi salah satu dari mereka atau dividen harus dikonversi ke sebuah bilangan 16 bit. Bilangan bertanda ya. Untuk bilang tidak bertanda, ya, 8 bit mau signifikannya harus dibersihkan dengan 0 atau 0 extended. Berarti dia 0, 0, 0, 0 sebagai hasil. Nah ini kita move ZX 0 ya, 0 extended. Ya, kita bahas ditambahkan nolnya ya. Karena dia dipakainya hanya hasilnya kan 8 bit. Ya, 8 bit berikutnya di mana? Nah, kalau di sini kan dia bilangan bertanda tadi ya. AL-nya ini sisa. Bilang tidak bertanda sama. Jadi diisi dengan 0. Untuk bilangan bertanda, 8 bit less signifikannya atau yang paling kanan adalah bilangan bertanda 8 bit untuk most signifikannya. Ya, sama ya. Prosesor khusus boleh sign extended bilangan bertanda AL dan H ya. Mengubah sebuah bilangan bertanda 8 bit di AL menjadi sebuah bilangan bertanda seperti AX. Nanti dikonversi. Caranya CWB convert to byte to word. Byte to word. C itu convert byte. Berapa konversi ini? Prosesor 38 ke atas, sebuah instruksi move SX, seperti 4 yang mau sign extended ya, bilang sign extended. Jadi dua ada contoh, sebuah program singkat membagi isi byte tidak bertanda dari lokasi memori ya, memori simbolik 6B dan 6B1. Nah, di sini hasil bagi disimpan di lokasi memori ANSKI ya, jawabannya ya. Dan sisanya disimpan di lokasi ANSF. Coba kita perhatikan, lokasi 6B diambil dari memori, kemudian non extended ke bentuk bilangan tidak bertanda. Contohnya nih. Move AL 6B. Berarti AL diisi dulu dengan isi 6B. Kemudian AL-nya ya, AH-nya yang berarti yang less signifikannya. Mau signifikannya diisi dengan 0. Berarti dia 0, hasilnya 00, kemudian isi 6B yang register AX ya. Div 6B. Berarti kan 6B1. Hasil dari AX tadi dibagi dengan 6B1. Dibagi. Kemudian kita hasilnya di mana disimpan? Hasilnya disimpan di AL, kemudian sisanya disimpan di AH. Nah, makanya hasilnya kita masukkan ke memori NSKey. Kemudian sisanya kita simpan di NSN. Sehingga nanti register AX bisa dipergunakan lagi. Hasilnya sudah dapat di NSKey. Perkalian ini ya, perkalian 6B dengan register AX, AL dan HH ini. AX itu berasal dari AL dan AH. AH-nya 0, berarti dia 8 bit paling besarnya 0, 8 bit paling kecilnya adalah register 6B. Meski 6B umpamanya 75 gitu kan. Nah, itu 75 0075 dibagi dengan 6B1 berapa gitu ya. Ini harus 8 bit ya. 16 di 8 bit. Itu satunya. Ya kan? AH-nya balik 16 bit. Baru hasil disimpan di AL, sisanya di AH. Nanti saya carikan contohnya yang ada isinya ya. Itu yang 8 bit, pembagian 16 sama sebenarnya. Ini ya. Padahal dia di prosesor 16 juga ya. Ini masih di prosesor 16 ya. Berarti perkalian 16 di prosesor 16. Ini 8 bit tidak ada. Nah, di mana hasil bilangan yang mau dibagi? Sama dengan hasil dari perkalian. Kalau perkalian hasilnya adalah register DS dan AX. Jadi dikali register dengan AX. Hasilnya di register DS. Karena hasil perkalian 2 kali panjangnya dari bitnya daripada yang pengalinya. Nah, kalau pembagian, dia register DS AX-nya adalah yang mau dibagi. Ya kan? Dibagi ke dalam AX. Nah, hasilnya nanti ya, muncul di AX, sisanya di DX. Jadi dia perkalian ini kebalikan dari pembagian ini kebalikan dari perkalian. Kalau tadi hasilnya perkalian di DSAX, kalau ini adalah 2
bilangan yang dibagi. Baginya sama AX, ya. Kalau tadi perkaliannya sama dengan AX. Nah, cuman dia dua. Kalau perkalian kan dua-duanya hasil ya. DX sama AX adalah hasil. Yang MOS-nya di DX, less-nya di AX. Sedangkan kalau pembagian, hasilnya 16 ya, yang 16 bit. Yang dibagi itu DX sama AX. Dibagi oleh AX. Hasilnya nanti dia disimpan di AX. Kemudian sisanya, dia ada dua, disimpan di DX. Jadi bilangan yang mau dibagi tadi sudah ditimpa oleh hasil dan sisa. Sama juga dengan perkalian. Perkalian AX dikali, kemudian hasilnya disimpan di AX dan DX. AX-nya sudah menjadi hasil less signifikan, more signifikan DX yang berasal dari hasil ya, bukannya hasil ya. Ini kan yang dibagi, jadi bilangan yang dibaginya akan ditimpa oleh hasil untuk less signifikannya, sisa untuk more signifikan. Nah, kalau yang 8 tadi kan sama ya, AL dan DL contohnya. AL, yang umpamanya CL. CL, berarti dia kan pembagi. Jadi AX yang nilainya adalah AH dan AL dibagi oleh CL. Kemudian hasilnya disimpan di AL. Kemudian sisanya di AH. Padahal perintahnya hanya div CL. Register AX yang terlibat. Sama juga dengan perkalian. Mul CL, berarti dia AX AL dikali dengan CL. Hasil cuma di AX. Itu dia pembagian 16 bit. Ini contohnya. Div CX. Yang hanya register CX. Harusnya adalah register DX bersama register AX dibagi oleh CX. Hasilnya disimpan di AX, hasil dan sisanya disimpan di DX. Ini bilang bertanda ya. DX sama AX sama. DX sama AX dibagi oleh SI, bilang bertanda ya. Bilang bertanda hasil bilang bertandanya disimpan di AX, dan hasil sisa bilangan bertandanya di DX. Membagi dengan memori 6B. Tapi register DX dengan AX dibagi dengan isi dari 6B. Ya. Nah, berupa word ya, karena AX dengan DX itu adalah 16 bit ya. Ini word 16 bit. Baginya 16 bit. Walaupun datanya tidak sampai 16, berarti sisanya 0 ya. Makanya datanya hanya 56 hexa, berarti depannya 0056. 16. Hasilnya disimpan di bilangan di register AX dan sisanya disimpan di DX. Soalnya memang agak kompleks ya dibandingkan dengan yang lain. Sama. Jika AX adalah bilangan bertanda double convert ke double word. Ini sama tadi. Sign extended 0 ya. Itu menjadikan bilangan lebih besar. Ini contoh berikutnya, contoh 15. Membagi dua bilangan bertanda 16. Sini min 100 di AX. Di AX isinya 100. Dibagi 9 oleh CX. Kita saya sederhanakan aja ini. Pokoknya AX sama dengan min 100. Dan lebih sederhana ya. Dibagi oleh CX sama dengan 9. Ini CX isinya 9 gitu ya. Nah, tadi. Min 100 sama dengan tadi ya. Jadi instruksinya pembaginya kan bilangan negatif yang dibagi ya. Jadi perintahnya div CX, di mana di atasnya move CX 9, move AX min 100 ya. Nah, instruksi convert word ke double word, mengubah. Nah, ini kan CX 16, ini juga 16. Tidak bisa, harusnya ini menjadi 32. Kalau ini CL baru boleh. Nah, ya. Kalau CL, udah. Tidak perlu dikonvers karena sudah pembaginya sudah 8 bit. Karena yang dibagi 16. Ini yang dibagi 16,
pembaginya juga 16 CX ya. Walaupun datanya kan hanya 9 Pak gitu kan. Ini juga 12 cuman ya, 12 bit ini 9. Berarti kan register CX, berarti dia 0009 sebenarnya isinya. Makanya AX-nya dikonversi dulu ke 16. Jadi instruksi convert word to double word. Jadi min 100 diubah ke min 100 di DX sampai AX sebelum pembagian. Jadi isinya itu nanti dia depannya 0. Kemudian kan DX-nya 0, 0, 0, 4 kali ya. Kemudian AX-nya adalah 0, 1, 0, 1. Min 1 ya kan, min ya. Tidak bertanda dengan. Setelah pembagian, setelah 100 dibagi 9, hasilnya ada di DX dan AX. AX-nya adalah hasil pembagian minus 11 kan, 100 bagi 9 minus 11, 99 baru ya, ada sisa 1. Dan sisanya min 1. Jadi kalau min 1 kali ini kan jadi positif nanti kan. AX-nya hasil min 1-nya. Karena sisakan juga min kan sisanya. Min 99 tambah min 1 min 100. Sorry ya. Convert dulu. Kenapa di convert? Karena ini 16 dengan 16. Nah, tadi juga convert word ya. Kita lihat dari atas. Nih. Jika AL ke H gitu ya, dibaginya. Dia harus kita convert. Nah, dia harus AX-nya 16. Nah, ini kan. Seperti umpamanya nanti dia di sini nih kan. CX gitu ya. Ini contohnya. Mau AX min 100. Masih muat kan karena 16 bit ya. Nih. Mau CX. Nah, CX-nya 9. Convert dulu. Word to double word. Yang di-convert adalah AX-nya ya. Bukan CX. Kalau CX makin jauh dia nanti. Baru dibagi. Nih. Ini bilangan bertandanya. Karena ini ada minus 100 kan. Bilangan minus 100. Hasilnya di mana disimpan? Hasilnya disimpan di register AX untuk hasilnya min 11, sisanya di register DX. Lalu perintahnya cuma ini ya, register DX tidak terlibat sini, tapi dia disimpan untuk sisa. Kalau itu perkalian disimpan untuk bilangan yang mau signifikannya. Ini sama saja 32 bit. Ini minimalnya di prosesor 32 bit. Kalau 16 tadi bisa. Bagian 16, tapi ininya 32. Jadi dia berarti 2 register, bukan registernya 32, nggak ada dia. Dia prosesor sama dengan perkalian tadi 386 sampai 4. Isi dari 64 bit adalah register NDX sampai AI. Yang mau dibagi. Bilangan dibagi ya, NDX sampai AI. Saya tandain lagi dulu. Padahal dia, nih 32 berarti 64 kan. Nah, pembaginya baru dia 32. Dibagi oleh paling tentu instruksi. Serah kita. Bisa register 32, bisa memori gitu ya. Enggak akan menghasilkan hasil baginya ya. 32 bit disimpan di AX, sisanya di EDX. Ya, dikembalikan dari perkalian saja. Kalau bilang tidak bertanda ya, kalau yang bertandanya ya agak repot karena nanti harus di-convert ya. Kalau dia ini sama convert double word ke quad word 32 ke 64. Kalau dia nanti ini adalah dia dibaginya dengan 32 juga ya. Nah, sebelum pembagian bertanda untuk mengubah isi 32 bit EAX menjadi bilangan bertanda seperti EDX dan AX. Kalau kita membaginya seperti yang tadi. Si AX dulu, si AX. Orang 16 dengan 16 nggak bisa dibagi. Kecil CL ini bisa. Nah, kalau nggak dikonvert dulu. Yang 16-nya dijadikan 32. Yang tadi kalau umpamanya
ini CL, ini AL, ininya dijadi konversi ke 16 ya. Sama 32, konversi dulu. Jadi adik ECX berarti register EDX sampai EAX dibagi oleh ECX, hasilnya, ya ini bilang tidak bertanda ya, disimpan di EAX, sisanya disimpan di EDX. Satu bisa aja nol kan kalau pembagi, umpamanya contohnya tadi nih, ya, umpamanya nih 100 dibagi 10 umpamanya, itu kan habis. Jadi hasilnya 10, sisanya 0 ya, tetap walaupun 0, tetap disimpan di sisa. Ini juga IDIF bilangan bertanda, jadi isi dari EDX sampai EAX dibagi oleh memori yang ditunjuk oleh data. Jadi di sini datanya harus 30 apa? Berarti 32 ya, karena ini 64 ya. 32 sampai 32. Ini 32. Hasilnya disimpan di EAX, bilang bertandanya ya. Sisanya bilang bertandanya di EDX. Sama, memori. EDX sama EAX dibagi oleh ditunjuk oleh memori. Harus hasilnya ini adalah 32 bit. Kalau dia cuma 16, Pak, nggak salah. 16 berarti depannya 000. Sisanya baru 16-nya. Sisa pembagian. Nah, ini kan ada khusus untuk pembagian. Apa yang dilakukan dengan sisa setelah sebuah pembagian adalah beberapa pilihan yang mungkin. Sisanya bisa digunakan untuk melengkapi hasil bagi atau hanya turun untuk memotong hasil bagi. Memulai pembulatan, udah kita potong aja. Jika pembagian bilang tidak bertanda, pembulatan harus sisanya akan dibandingkan dengan setengah pembagi. Untuk memutuskan apakah mengumpulkan hasil bagi atau nanti menjadikan 0 kan. Kalau lebih setengah berarti kan bulat ke atas. 2,5 berarti bulat ke bawah. Saya dapat dikonversi ke sisa pecahan. Nah, ini kalau yang pecahan ya. Pembulatan tadi. Ini contoh di bawah. 26. Ini kan instruksi yang membagi AX dengan BL. Berarti ya, 16 bagi dengan 8 ya. Dan membulatkan hasil tidak bertanda. Apakah kan? Jadi nanti hasil baginya kan berada di AL, sisanya di AH ya. Nah, programnya akan menggandakan sisa sebelum membandingkan dengan BL. Kan? Kalau lebih besar dari setengah, berarti di belakang atas. Di sini ada instruksi increment tambah ya. Untuk membulatkan dia ke bilangan berikutnya. Tambah 1. Makanya, ya, maka dia akan membulatkan hasil bagi, nanti dia menggunakan instruksi increment tambah 1 ya. Membulatkan isi AL setelah perbandingan. Jadi membandingkan hasil sisa tadi dengan pembagi. Setelah itu, kalau apa kita membulatkan berarti di instruksi increment. Misalnya suatu sisa pecahan diperlukan bukan sebuah sisa bilangan bulat. Sebuah sisa pecahan diperoleh untuk menyimpan hasil bagi. Dan berikutnya register AL dihapus jadi 0. Yang tadi hasilnya ya. Nah, jumlah tersisa di AX sekarang dibagi dengan operan asli untuk menghasilkan sisa pecahan. Contohnya nih. Div BL. Ya. Artinya apa? AX dibagi dengan BL. Hasilnya disimpan di AL, sisanya disimpan di AH. Nah, ini AH digunakan double remainder-nya. Kan? Jumlahkan. Nanti kalau di umpamanya ada, kalau dia nggak ada sisa kan 0. 0 dengan 0 kan. Kalau 0, bandingkan AH dengan 0 gitu kan. Kan berarti dia nanti baru ke next. Kalau dia lebih, nah baru dia di increment nanti. Ya below kan ini. Jika lebih kecil gitu kan, kalau dia 0 kan, berarti nggak ada lebih kecil dari 0 kan. Kalau dia lebih besar, nah ini baru. Hasil baginya ya. Hasil baginya. Contoh ini menunjukkan bahwa contohnya ya 13 dibagi dengan 2. Berarti ada sisa ya. Jadi 13 bagi dengan 2. 8 bit hasil pembagiannya disimpan di lokasi AX. Sama dengan tadi ya perkalian ya. Hasil dibersihkan. Kemudian selanjutnya isi AX dibagi dengan 2 untuk menghasilkan sisa pecahan. Setelah pembagian register AL sama dengan 80 hexa. Jadi
13 bagi 2. Ini nanti untuk pecahannya ya. Untuk titik benar atau radius ya, titik pecahannya ya, sebelum bit paling kiri dari AL. Sisa pecahan di AL adalah 0,80 ya, terus setengah desimal. Kalau kita bagi ini nih, kan? 1/2 nih kan. 1 dibagi 2 pangkat min 1 dikali 2 pangkat min 1 atau setengah. Sisanya disimpan di bawah. Nah, ini contohnya. Namanya move AX 13, isi AX 13. Move BL dengan 2. BL jadi 2. Ini 16 bit BL. Div BL. Jadi register AX yang isinya 13 dibagi dengan 2. Hasilnya taruh di mana? Dapatnya kan 326 ya. Misalnya di AL. Sisa ada 1 di AH. Nah, AL kita simpan dulu yang 6 tadi. Hasilnya simpan dengan 6. Baru AL-nya dinolkan. Di 0 lagi dia kan AL-nya. Ini kan dia 13 tadi ya. AX 13. Jadi dia 0013. Sekarang AL-nya 0. Nah, AL-nya sudah kita simpan di sini tadi ya. Simpan dulu. AL-nya 0. Kemudian bagi kan PL. Diisi AX tadi. Ya. Berarti kan AL-nya kan 6. 06. Sedangkan AH-nya 01 kan. Jadi dibagi BL. Jadi ininya menjadi 1 0 kan. 0100. 1 dibagi dengan AX. PL ini hasil kan masih 2. 2 dibagi dengan masih sisanya 1 kan tadi. Baru isi AL. Hasilnya mana? Disimpan di AL. Kemudian kita move ke ini hasil. Ini sisanya. Self reminder. Ini contoh bagian div CL ya. CL dibagi div PL ya sama dengan tadi. Ini khusus untuk sisanya ya. Ini sama saja ya 64 bit tapi di prosesor 64. Berarti yang dibagi harus 64 bit. Berarti dia mempunyai 2 register 60 yang dibagi 128 ya, berarti dia register 64 dibagi oleh register 64. Hasilnya di RAX 64, sisanya di RDX. Sama saja deh ya. RAX sampai dengan RDX dibagi oleh RCX. Hasilnya disimpan di RAX, sisanya di RDX. Yang bilang tidak bertanda sama. Dan ini adalah data simbolik. Data simbolik RAX sama RDX dibagi oleh hasil data ini. Yang datanya adalah 64 bit. Kalau datanya 16 gimana? Ya, sisanya 0 depannya. Ya. Lebarnya 64 bit. Hasilnya disimpan di RAX 64, sisanya di RDX 64 bit. Tempatnya ya, bukan hasilnya harus 64 bit. Tidak. Sama memori ya. Masih ada 1/4 jam lagi ya. Kita lanjutkan dulu. Aritmatika, BCD, dan ASCII. Jadi binary kodesimal mengkonversikan masing-masing bit ya. Yang paling mudah. Dan ASCII, kalau ASCII udah simbol ya. Jadi mikroprosesor memungkinkan aritmatika, manipulasi data, BCD, binary kodesimal, dan ASCII. American Standard Interface Interchange. Karena kalau ASCII itu sudah simbol 00, 00 heksa apa sampai nanti. Gunanya ada nanti khusus, biasanya untuk konversi ke display gitu ya. Operasi BCD terjadi dalam sistem seperti titik akhir dari penjualan misalnya cash register dari itu ya, kayak orang kita belanja itu ya itu dulu cash register, sekarang udah pakai komputer semua ya. Dan yang jarang membutuhkan arsitektur kompleks. Jadi dia kan orang beli jumlah aja kan, ya, beli berapa jumlahnya, banyaknya berapa, kemudian harganya berapa, kemudian total kan begitu saja ya, sederhana, tidak ada pembagi. Kemudian ASCII ya itu banyak digunakan karena nanti dari konversi nanti ya.
Untuk aritmatika dan BCD dan ASIC itu telah masuk jarang dipergunakan, tapi ada tujuan khusus nanti. Hingga nanti ini lama-lama hilang. Untuk 64 bit nggak ada lagi, sampai 32 bit ya. Tapi tetap kita pelajari ini. Dua aritmatika untuk BCD adalah penjumlahan dan pengurangan. Tidak ada perkalian ya. Kayak prosesor 8 bit hanya ada 4. Cuma ini tidak bisa dijumlahkan saja ya, nanti ada beberapa. BCD-nya pertama adalah instruksi DAA, decimal adjust after addition. Setelah kita jumlahkan ya, addition, karena di just bilang desimal. Mengikuti penjumlahan BCD dan kemudian decimal adjust after subtraction untuk pengurangan BCD. Jadi disesuaikan nanti. Kenapa? BCD itu tidak semuanya bisa mewakili bilangan. Nah, nanti dia kalau 3 bit nggak cukup desimalnya. 4 bit ada yang nggak bisa. Karena setelah 9, berarti dia A. Tidak ada desimal kan. Itu bilangan tidak dipergunakan gitu ya. Makanya nanti dia harus di-adjust lagi. Kalau nggak salah dia nanti. 10 ya. Jadi A dia nanti kan. Harusnya 10. Nanti kalau di binarnya jadi 1A. Bilangan heksanya kan. Jadi kedua instruksi tersebut memperbaiki hasil dari penjumlahan atau pengurangan sehingga adalah bilangan BCD. Konversi ke BCD ya. Kata BCD, bilangan selalu muncul dalam bentuk paket BCD dan disebut sebagai 2 digit BCD per byte. Ya. 1 byte-nya itu 2 BCD. Mirip dia dengan hexa dulu ya, tapi dia tidak hexa kan semuanya. Instruksi penyesuaian fungsi hanya untuk ini ya, bagi Israel. Setelah penambahan dan pengurangan dari binary code desimal. Coba instruksi DA. Decimal adjust after penjumlahan ya. Mengikuti fungsi add atau add carry ya. Menyesuaikan hasilnya menjadi sebuah bilangan BCD. Ini mirip dengan pengurangan biasa, tapi nanti dikonversi di just. Misalnya DS dan BX masing-masing berisi 4 digit bilangan paket BCD. Misalnya 518 nanti ada program pendek untuk menjumlahkan bilangan BCD di DS dan BX dan menyimpan hasilnya di CX. Kan seperti pengajian. DX dengan BX dijumlahkan hasilnya disimpan. Kalau add biasa tidak bisa 2 kali kita. CS ditambah dengan DS, add CX sama DS, baru nanti SCX sama BX. BCD. Misalnya DS-nya 4 digit. 16 ya, 1, 2, 3, 4. BX-nya 4 digit juga. 3, 0, 9, 9. Kemudian move AL, BL ke AL. BL-nya berapa isinya? 99. BH-nya 30. Jadi AL berisi 99. DL ke AL. Add. Masih isi AL tadi 99 ya. DL-nya ini lah 34. 34 ditambahkan dengan 99. Baru kita adjust di sini. Move lagi AL ke CL, BH ke AL, kemudian DH ke AL. Kemudian sama lagi ya. Baru dia AL-nya ke CL. Jawabnya disimpan di CH. Yang tadi ya. CX. Yang pertamanya less signifikannya, jawabnya kemudian more signifikan. Ini X ditambah dengan BX, hasil simpan di CX. Less-nya di CX, more signifikan. Ini kan. AL, kan. BL, BL, move. Arti dia 99, BL-nya 99. AL dijumlahkan dengan DL. Berarti yang 99 tadi dijumlahkan dengan 34. Berarti dia, kalau heksanya berarti dia A, B, C, D ya, heksa. Jumlah yang di atas. Baru di adjust di sini. Ya. Hasilnya disimpan di CL. Hasilnya tadi ya. Disimpan. Ya, penjumlahannya tadi belakang. Kemudian ini move lagi. Ini kan disimpan dulu. Kemudian yang tinggi lagi. 12 dengan 30. 30 dengan 12.
BH ke AL, kemudian N carry. Nah, ada bawaan nanti ya, karena di atas tadi sudah jumlah kan. Carry jika ada bawaan dari sini nih. Ini kan kebetulan tidak ada bawaan untuk bilang heksa ya. 4 dengan 3 D. Kalau lebih F baru dia bawaan. Ini 3 dengan 9 C. Kan nggak ada bawaan. Kalau umpamanya nanti dia F ya, dapatnya F dan 1 dengan F. Udah, berarti dari bawaan. Nah, add carry gini. Cuma nggak ada carry-nya, berarti dia jumlahnya 12 dengan 30 tidak ada bawaan. Berarti dia 42. 42 di sini. AL tadi kan hasilnya. Seperti AL kan. Hasil BH yang 30 dengan DH yang 12 dijumlah. 30 dan DH. Ini jelas. Hasilnya disimpan di CH. Yang berarti 42 tadi. Ini yang less signifikannya, ini yang itu penjumlahan DX dengan DX. Nah, karena fungsi instruksi tadi ya, tadi desimal penjumlahannya desimal just after addition. Nah, hanya dengan register AL penjumlahan harus terjadi 8 bit pada satu waktu. Dengan 8 bit setelah menjumlahkan register BL dengan DL, hasil disesuaikan dengan instruksi AL sebelum disimpan di CL. Berikutnya menjumlahkan BH dengan carry ya, BH dengan DH, kalau carry, kebetulan carry-nya 0 tadi ya, hasilnya kemudian disesuaikan dengan yang ada disimpan di CL. Dalam contoh ini 123 ditambahkan 3,9, jadi nampaknya 4 ini ya, 4 33 ya, karena desimal. Ini kebetulan desimal. Kalau ini desimal apa heksa sih? Heksa ya. Nah, copy ke CX. Kemudian 1, 2, 3, 4 BC sama dengan 1, 2, 3, 4 heksa. Ya. Tapi kalau heksanya lebih dari 9, tidak, BCD-nya tidak ada. Ya. Di pengurangan desimal just after subtraction, sama dengan tadi ya. Kita ambil contohnya aja langsung. DX-nya ada berisi move ya, 1, 2, 3, 4, 9. Kemudian yang belakangnya B, L ya, 99 dimasukin ke L, dijumlah 99 dengan 34. Dijas disimpan lagi di CL. Hasil AL tadi ya, simpan di CL. Kemudian di yang besarnya lagi 30 dengan masukkan ke L, kemudian 30 ditambah dengan dikurangi dengan 12. Oh, tadi kan jumlah sekarang pengurang ya, dengan borrow. Hasilnya simpan di AL, kemudian di move ke CH. Jadi register CX, DX dikurang BX disimpan di CX. Ya. Kemudian ASCII, bentar ya. American Standard Code Interface Interchange ya. Dia udah simbol ya, simbol sendiri di bahasa pemrograman kita. Kami bilang berkisar dari 30 heksa sampai 39 karena 99 ya. Kalau huruf dia beda, ada huruf besar, huruf kecil ya. Bilangannya adalah 30 heksa ini 0, 39 itu 9. Sudah simbol tidak bisa diubah. Ada 4, kalau tadi dia 2, decimal adjust after addition, decimal adjust after apa tadi subtraction ya. Ini dia ada 4 AA ASCII, hanya ASCII ya, after addition, AAD adjust ASCII adjust before division. Tadi kan hanya jumlah dan tambah pengurang ya. Tidak ada penjumlahan, ada pembagian, ada perkalian, AM ASCII adjust after multiplication, ASCII adjust after subtraction. Ini sama dengan yang tadi.
pengurangan dengan penambahan. Ini tambahnya pembagian. Nah, institusi menggunakan register AX sebagai sumber dan sebagai tujuan. Register A, umpamanya jika 31 heksa, kode ASCII ya ini ya, berarti atau angka 1, dan 39 angka 9 ya, dijumlahkan hasilnya adalah 6 AH, huruf J dia. Nah, nggak bisa kan, karena dia setelah angka 9 dia jadi huruf. Atau di pemrograman saya tampilkan kode ASCII ya, dari 00 sampai FF ya, 256 simbol. Yang bilang itu mulai dari 1 heksa sampai 39. Nah, kalau kita jumlahkan langsung, 39 di 31 ditambah 39 hasilnya nanti 6A huruf J ini ya. Sembilan tambah 1 A ya, 3 tambah 3 6. Nah, penjumlah ASCII urutan harus menghasilkan kode ASCII 2 digit dengan 2 desimal. Jadi harus 2 digit ya, karena 0 sampai 9 kan hanya 1 digit. Menemukan 3A angka 1 dan 30A angka 0. Kode ASCII. Jadi instruksinya ASCII just after addition. Jadi setelah penjumlahan register AX yang berisi 01, ini kan bukan huruf J ya, bukan 6A. Harusnya kan 10 ya. Bilang ininya 01, 1, 00, yang 0 ya. Meskipun bukan kode ASCII, ya, hal itu dapat dikonversi ke dalam kode ASCII dengan menambahkan 30, 30. Artinya 30 itu adalah yang tadi ya, mulai dari dia 31, 0, 1 ya sampai 9, 30-nya 0 ya. Kalau 30 dengan 00. 0 dengan 0 di akhir. Hasilkan 31, 31. Dapatnya tadi kan 01, 00 kan. Tambah 30, 31, 31. 31 kode heksa itu adalah 1, 30-nya adalah 0. Nah, jadi bilangannya menjadi hasilnya menjadi 10. 9 tambah 1, 10. Tapi kalau langsung tadi menyuruh J. Nah, kalau kita konversi dia jadi 0, 1. Jadi konversinya. Ini contohnya. Jadi register AH dihapus menjadi 0 sebelum penambahan. Yang menggunakan prinsip move AX 3. 31 heksa adalah 1. 30, 399 ya. Jadi operan 0031 menempatkan 00 di AH. Dan 31-nya ya, 00 di AH, high ya. 31-nya di AL. 00 heksa. Contohnya ini, bom AX 31 heksa. 1 kan angka 1. Suka AX. Add AL dengan 39. Ini kan 0031 kan. 31 tambahkan, jadi kalau kita jumlahkan dia adalah 6A heksa ya. Nah, kita konversi ASCII after adjust after addition. Jumlahkan, jadi dapatnya adalah 01, 0. Dan kita jumlahkan dengan supaya dia menjadi ASCII ya. Ini berarti BCD ya. Ini ASCII, arti dia tambahkan dengan 00. 01 ini 00. Dapatnya menjadi 31, 30. 31 itu adalah 1 kode ASCII-nya. Bit yang kedua, bit pertamanya 30, 0. Ya, hasilnya adalah 1, 0, 2 digit tapi. Kedua 10 ya. Ini pembagian ya. Ya sama. Sebelum pembagian. Sama BCD ya. Ini sama aja ya. Kemudian multiplication, arti perkalian. Kita kalikan bilangan ASCII-nya ya. Harus kita konversi atau just ya di sininya. Kalau tidak dia 5 kali 5, 25. Kalau bilangan ASCII-nya 5 itu adalah 31, 32, 33, 34, 35 ya. 35. Kita tambahkan jadi simbol lain dia nanti.
Makanya dia di konversi. Sama ya. Masukkan AL dulu, kemudian mol Cl, ya kan? Isinya itu adalah ASO 53, mol Cl. Berarti 53 isi AX ya, dikali dengan Cl. Kemudian baru di after. Ya. Supaya dia tidak melewati bilangan 0 sampai 9. Yang perkalian juga sama tadi ya. Ya, karena mau dibagi nanti pembaginya harus lebih besar ya. X yang besar. Karena BL-nya 8 bit, ininya harus 16. Dan baru di-adjust. Sama lagi ya. Ini supaya dia bilangan tersebut tidak melewati ya. Karena ASCII kita terbatas. BCD juga gitu tadi kan. BCD itu ya, kalau hexa kan udah jelas A 0 sampai F. BCD itu namanya desimal kan, berarti dia 0 sampai 9 kan. Nah, tidak boleh ada, kalau dia 10 berarti dia 10. Nah, itu yang di-adjust tadi, itu kode BCD. Makanya penjumlahan dan pengurangan. Kalau ASCII bisa semua ini ya. Tapi dia ingat, dia bilangannya tidak boleh kecil dari 30 dan tidak boleh lebih dari 39. Nah, kalau pengurangan kan bisa kecil nanti dia. Sehingga dia di-adjust. Kalian bisa besar, bagian bisa kecil gitu kan. Sama intinya ya. Yang contohnya jika AS-nya 245 desimal ya, dan DS 45. Nah, setelah dibagi. SO dulu. Nah, SO apa? Nanti kita bahas sendiri minggu depan. Ya. Ini sama ya. Judul program lengkapnya ya. Kemudian sama nih, pengurangan ya untuk kode ASCII. Nah, ini nanti baru kita masuk ke sini. Instruksi dasar logika. Minggu depan kita masuk ya. Ada tambahan sedikit dibandingkan dengan yang di rangkai digital ya. Nah, ada negation itu kita rangkaiannya tidak ada itu. Kalau OR, AND, NOR, exclusive OR ada tes logika juga. Yang bisa mengubah isi daripada array. Pembagian tadi tidak ada ya. Nah, sampai di sini nanti kita lanjutkan. Mungkin karena pertemuan kita waktunya terbatas ya, tidak sampai bab akhir kali ini. Tapi pokoknya sampai di mana aja nanti ya ujian kita. Sampai Baik, di sini. Pak. Ya. Terima kasih kita nanti. Saya Baik, ini Pak. beberapa pertemuan belum saya upload ya. Nanti saya upload lagi ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Waalaikumsalam.